Salam dulur, kali ini mengenai bansos ya. Pembahasan bansos ini kelihatannya memang menyenangkan bagi kami kalangan bawah. Tapi sebetulnya kalau dilihat lebih jauh ya, mengenai bansos ini sebenarnya membahayakan untuk jangka ke depan, jangka panjang. Kami kalangan bawah senang untuk dibantu. Nah, hanya saja di sini kami berpikir, apakah ini akan terus seperti ini dengan bantuan-bantuan sosial yang akhirnya kami melihat ada satu perubahan karakter dengan bansos-bansos ini, di mana kami kalangan bawah jadi seakan-akan tidak uh, melakukan satu usaha yang seharusnya dilakukan. Jadi kami dididik untuk berpasrah, menerima, dan mengharap. Sebenarnya kami pun sebenarnya sudah ingin mengutarakan hal ini jauh sebelumnya mengenai bansos ini. Kenapa tidak dialihkan ke dalam investasi padat karya atau investasi-investasi produk-produk rumahan, di mana dari dana yang dikucurkan pemerintah kepada warganya yang jumlahnya itu triliun. Tercatat di sini ada yang mencatat sebesar 41 sekian triliun, ada yang mencatat 34 triliun untuk bansos bagi 18.700 sekian juta jiwa penerima bansos. Kalau dihitung-hitung per orangnya bisa antara 1.800.000-an. Yang kami kalangan bawah bertanya-tanya dalam hal ini. Kenapa harus bansos ini terus dikucurkan sementara sebenarnya yang menerima bansos ini tidak secara keseluruhan yang berhak atau tepat sasaran. Jadi kesimpulannya ini tidak tepat sasaran lah. Nah, kami kalangan bawah ingin menyampaikan bahwa bagaimana kalau dana bansos ini itu dijadikan investasi produktif untuk meningkatkan taraf hidup. Itu sebenarnya adalah mempertinggi atau melatih atau membuat lebih terampil SDM-SDM-nya. Dengan dana bansos ini, bila diarahkan dalam bentuk produksi-produksi yang padat karya, barang maupun jasa, dengan dana yang sebesar itu, kami yang di kalangan bawah ini dengan tingkat pengangguran yang cukup banyak, apalagi sekarang-sekarang ini PHK di mana-mana, mengingat bansos ini kami pun sangat mengharapkan, namun untuk dalam bentuk pelayanan masyarakat atau pelayanan birokrasi maupun pendidikan kesehatan, ya itu jelas memang harus dibantu. Nah, namun untuk dana bansos atau bantuan sosial ini yang sifatnya yang membuat kalangan bawah justru tidak meningkatkan karakter untuk bekerja lebih, kemudian tidak meningkatkan kinerja. Dengan dana sebesar itu sebenarnya kenapa tidak dibuat di beberapa daerah, di beberapa tempat-tempat dengan angka yang besar, dengan membuat sentra-sentra usaha, pabrik, atau skala rumahan. Nah, sementara di sana sudah ada Kementerian Desa, kenapa tidak disalurkan ke dalam desa ini, yang dimana sebenarnya lembaga di desa ini sudah ada dari zaman Orde Baru, sudah terbentuk dengan nama LKMD ya, di setingkat desa maupun kelurahan kalau di perkotaan. Kenapa LKMD ini tidak dimanfaatkan, tidak diberdayakan kembali, sementara sumber daya manusianya di pedesaan juga sekarang sudah mulai meningkat taraf pendidikan,
di mana 20 tahun yang lalu mungkin pemerintah sedang menggalakkan wajib belajar 9 tahun ya. Tapi sekarang sudah mencapai 12 tahun dengan gratis pendidikan, dengan bantuan BOS dan seterusnya. Rasanya itu sudah cukup. Namun untuk bantuan sosial yang berupa sembako, minyak, dan sebagainya, apa tidak diarahkan saja menjadi investasi yang produktif? Sehingga mungkin dari satu sisi kami senang menerima, tapi bila ini berkepanjangan itu tidak akan membuat warga atau masyarakat menjadi lebih kuat untuk hal ini. Jadi alangkah baiknya dana yang sebesar itu dimanfaatkan untuk program-program kerja padat karya dengan permodalan yang sudah ada, uh, ekstensifikasi atau mungkin intensifikasi dalam pertanian. Pola-pola itu sebenarnya sudah ada, tinggal diberdayakan kembali hingga dengan bantuan sosial ini yang diterima oleh lansia, ya itu memang sudah kewajiban negara untuk melindungi dan membiayai untuk lansia dan pengobatan kesehatan dan pendidikan, termasuk ODGJ ya. Jadi kembali lagi kepada dana bansos ini lebih baik diarahkan untuk membuat sentra-sentra usaha barang maupun jasa, sehingga tenaga kerja ini bisa dimanfaatkan, di mana banyak yang menganggur jadi bisa kerja dengan sendirinya. Bila SDM ini dimanfaatkan tenaga, pikiran, maka setidak-tidaknya mereka akan mempunyai kemampuan untuk belanja atau daya beli. Karena memang mereka mendapatkan pendapatan ya. Namun dengan hanya menerima tanpa kerja dan seterusnya, akhirnya akan mengharap dan terus akan seperti itu. Atau mungkin dana bansos ini, selain tadi untuk lansia dan seterusnya ya, kenapa tidak dibentuk lagi BLK yang memang sudah ada sebetulnya, tapi di zaman tahun 80-an, itu BLK ini, Balai Latihan Kerja ini cukup aktif, sehingga output dari BLK inilah yang akan melahirkan tenaga kerja, ya SDM dalam hal ini, tenaga kerja yang terampil mungkin bisa menuju mahir. Nah, dalam hal ini, investor akan melirik dengan kemampuan SDM, dengan keterampilannya, dengan kemampuannya. Nah, jadi dasarnya kami dari kalangan bawah hanya mengusulkan manfaatkan saja dana bansos itu untuk membuat investasi padat karya, investasi produktif, barang maupun jasa. Rasanya itu lebih akan bermanfaat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sementara bansos yang kami terima selama ini itu hanya sebatas mungkin kalau dalam bentuk konsumsi atau bahan pokok ya seminggu 2 minggu selesai habis. Selanjutnya kosong. Sementara dalam bentuk uang, apalagi dalam bentuk uang banyak kasus terjadi, terima uang hari ini paling lama 4-5 hari uang itu habis. Mungkin bayar hutang atau ada sebagian juga beberapa yang menggunakannya untuk judol. Lebih bijak lagi, bansos ini dibentuk sebagai permodalan atau investasi padat karya yang bisa memproduksi barang maupun jasa yang setidak-tidaknya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya kalangan bawah. Ya, demikian rasanya penyampaian hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bansos ini bisa bermanfaat lebih panjang. Yang ada perbedaan pendapat, ya silahkan masukkan dalam komen. Kami menunggu hal ini untuk bisa kita bahas lebih lanjut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.